Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi bertemu, namun kali ini kita tidak melakukan Google Meet, namun kita melaksanakan pembelajaran melalui Google Classroom. Di sini saya sudah memberikan materi melalui PPT yang sudah saya upload, dan juga ini ada video pembelajaran. Jadi mohon untuk fokus dan menyimak materi pelajaran yang Pak Indra sampaikan. Nah, agar tidak tertinggal materi, maka Pak Indra sangat-sangat menghimbau kepada kalian untuk keaktifan di forum diskusi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini ialah mendukung karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu, berserikat, dan serikat. Nah, jadi intinya itu persatuan itu adalah gabungan. Gabungannya dari apa sih? Tentu saja dari perbedaan. Kalau sama bisa digabungkan? Bisa. Namun itu bukan yang namanya persatuan. Nah, persatuan itu tercipta karena adanya perbedaan-perbedaan. Nah, di sini adanya ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Keinginan untuk bersatu tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa, seperti munculnya organisasi Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan yang terakhir yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Nah, ini sebagian kecil dari peristiwa besar yang menjadikan atau menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, dapat kita simpulkan jadi persatuan dan kesatuan itu bersatunya dari berbagai elemen-elemen. Nah, elemen di sini yaitu suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, ataupun agama. Nah, kenapa sih kita harus memahami karakteristik daerah tempat tinggal? Nah, di sini ada perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Jadi, sebelum adanya Sumpah Pemuda, Budi Utomo, bahkan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia untuk terbebas dari jajahan bangsa asing yaitu melakukan perlawanan yang bersifat kedaerahan-kedaerahan. Nah, ini menjadi cikal bakal persatuan dan kesatuan di NKRI. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik, juga muncul organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Nah, organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan ini berkumpul di suatu peristiwa yang kita kenal yaitu Sumpah Pemuda. Nah, ini beberapa organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Budi Utomo, Sri Korodarmo, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Selebes, Jong Java, dan lain sebagainya, yaitu organisasi lain yang memiliki cita-cita sama, yaitu terbebas dari penjajahan. Dalam perkembangan selanjutnya, diadakan Kongres 1, yaitu pada 30 April sampai 2 Mei 1926 bersama antar organisasi pemuda.
Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, jadi Kongres Pemuda yang pertama ini dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Nah, di sini adalah awal dari mana berkumpulnya dari organisasi-organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Lalu, pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Hal ini mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, yang itu diculiknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, siapa sih yang mendesak itu? Yaitu kaum muda atau organisasi-organisasi pemuda. Merdeka tanpa campur tangan Jepang. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, di sini ada gambar dari teks proklamasi yang sudah diketik ulang. Nah, nanti ada tugas nih. Ada tugas mengenai tentang proklamasi dan materi yang sudah Pak Indra sampaikan sebelumnya. Jadi, dimohon untuk menyimak ya. Di sini juga nih, Pak Indra sudah kasih clue-nya. Dari gambar proklamasi ini, nanti akan ada tugas. Oke, jadi fokus ya untuk menyimak pelajarannya. Nah, di sini Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, BPUPKI ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang dimana dalam sidangnya ini membahas mengenai bagaimana Indonesia itu merdeka dan bagaimana caranya atau bentuknya seperti apa. Nah, di sini nanti juga ada tugas nih. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Nah, berarti otonomi daerah itu setiap daerah bebas untuk mengembangkan daerahnya tanpa harus menunggu izin dari pemerintah pusat. Nah, di sini kita sudah masuk nih ke materi tentang karakteristik daerah tempat tinggal kita. Otonomi daerah merupakan amanah dari demokrasi, yang dimana kita bebas mengembangkan diri kita. Adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Nah, seperti yang kita rasakan, yang dimana kota Tangerang Selatan ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Nah, pemekaran daerah ini merupakan salah satu contoh dari adanya otonomi daerah, yang dimana kota Tangerang Selatan tempat kita tinggal ini memiliki otonominya sendiri untuk mengatur pemerintahan ataupun fasilitas publik yang ada di kota Tangerang Selatan. Kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Nah, jadi kita ketika bermain ke daerah lain, kita harus menghargai kearifan lokal yang ada di daerah lain, karena ini kearifan lokal ini menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Jadi kita harus menghormatinya, jangan sampai kita melecehkan bahkan sampai merendahkan adat istiadat di daerah lain. Sejatinya, dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada sikap yang perlu dihindari, yaitu etnosentrisme. Nah, etnosentrisme itu apa sih? Jadi gini, ketika kita memiliki budaya, kita pasti memiliki budaya. Lalu kita menilai budaya lain, budaya orang lain, namun berdasarkan budaya yang kita miliki atau budaya yang kita anut. Nah, itu merupakan
itu merupakan pengertian dari etnosentrisme. Jadi kita tidak boleh menilai budaya orang lain berdasarkan budaya kita. Nah, sikap etnosentrisme pasti menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berbagai kasus dan isu mengenai SARA sangat berpotensi menimbulkan pertentangan karena perbedaan. Nah, jadi kita harus menghargai nih kalau melihat budaya orang lain kok tidak sama gitu kan dengan budaya kita. Kok menurut kita itu budaya orang lain tuh nggak baik. Sebenarnya baik. Setiap budaya yang ada di Indonesia itu baik menurut orang yang menganut budaya tersebut. Sikap etnosentrisme harus dihindari dan tiap warga negara menjunjung kesatuan dan persatuan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu juga. Nah, jadi anak-anak, kita itu nggak boleh ya memiliki sikap etnosentrisme karena itu tidak baik. Sebab kita saja memiliki 5 Pancasila. Nah, 5 Pancasila ini menjadi dasar atau pegangan kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sekian pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.